Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan kuliah pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas mengenai kimia organik. Nah, kalian sudah pernah mempelajari ini sebelumnya, yaitu waktu SMA, tentang tata nama senyawa organik, kemudian reaksi-reaksi, isomer, pernah mendengar isomer ya, kemudian aplikasi atau manfaat dari senyawa organik dalam kehidupan kita sehari-hari, itu diolah menjadi apa. Kita mulai dari yang pertama, bentuk senyawa karbon. Apa yang dimaksud dengan senyawa karbon? Senyawa karbon paling sederhana di sini dikatakan adalah metan. Jadi yang bisa kita katakan sebagai senyawa karbon adalah senyawa organik adalah yang mengandung karbon dan hidrogen, mengandung C dan H. Senyawa organik paling sederhana yaitu adalah metan. Nah, metan itu adalah alkana yang memiliki C1. Nah, rumus alkana kalau kalian ingat apa sih? Alkana itu apa? C N gitu ya. H2 N plus 2. Itu ya, sehingga kalau etan, jadi kalian harus ingat urutannya. Jika alkana, jika C-nya 1 itu aja metan, etan, propan, butan, pentan untuk C5, kemudian 6 heptan, 7 heptan, 8 oktan, 9 apa? Nona ya. Kemudian 10 dekan. Itu harus tahu. Kemudian ada pula ini ya, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kalian harus tahu juga bentuk isobutan. Isobutan itu C-nya 4 tapi berbentuk iso. Seperti ini. Nanti lengkapi hanya. Kalian tahu nggak? C itu bisa mengikat berapa H? Tangannya berapa? Ada 4. Sehingga kalau kalian lengkapi ini hanya yang ujungnya ada berapa? 3. Nah ini ya. Ini juga 3. Ini juga berapa? 3. Nah yang ini hanya berapa ini? 1 saja karena sudah mengikat 3 CH3 yang lain. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, ini antara butana dan isobutana itu disebut isomer kerangka. Kenapa disebut isomer kerangka? Karena memiliki C4 hanya berapa? Kalau C-nya 4 dengan rumus CnH2n plus 2. C-nya 4 hanya berarti H10. Nah, butana dan isobutana sama-sama memiliki rumus kimia C4H10. Tetapi dia senyawa yang berbeda. Satunya rantai lurus, yang satunya membentuk isobutan seperti ini. Ini nama IUPAC-nya 2-metil-propan. Nah, ini kalian ingat apa enggak ini? Jadi tata nama itu ada yang secara IUPAC, ada yang secara trivial. Itu. Jadi yang disebut isomer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia sama, tetapi senyawanya berbeda. Butana dan isobutana berbeda. Tentunya memiliki sifat fisik yang berbeda. Rantainya lurus dan yang satunya
rantai lurusnya 3 dengan cabang metil 1 di tengah. Nah, dari segi titik didih, dulu kalian waktu SMA kan ingat bahwa titik didih itu semakin tinggi apabila rantainya semakin panjang. Seperti itu ya, sehingga antara butana dan isobutana yang memiliki titik didih lebih tinggi adalah butan. Seperti itu. Nah, tata nama senyawa karbon, kalian tadi harus mengingat dari C1, dasarnya metan sampai 10 ya, paling tidak kalian harus hafal itu. Nah, ada juga ini turunan dari senyawa karbon, ini disebut asam sitrat, ya, asam laurat, asam format. Gitu. Tata nama tersebut tidak baku. Tadi seperti isobutan itu tidak nama iupaknya adalah 2-metil propan seperti itu. Nah, tata nama tidak baku itu keluar dari sistem iupak. Nah, ini kaidah iupak yang harus kalian ingat. Hidrokarbon jenuh. Jenuh itu artinya apa? Jenuh itu artinya sudah tidak bisa lagi ditambahin suatu substituen gitu ya, jadi tangannya itu sudah 4 gitu, pas gitu. Jadi kalau tidak jenuh itu mengandung ikatan rangkap. Contohnya aldena, albuna itu tidak jenuh. Kalau jenuh ya alkana. Kemudian pilih rantai C terpanjang yang dijadikan nama dasar, nama rantai utama. Jadi kalian di belakangnya itu tata nama adalah rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang. Kemudian cabang dari rantai utama diberi nama, diubah akhiran ana menjadi il. Misalnya kalau cabangnya C1 berarti CH3 ya, kalau lurusnya metana, kalau dia sebagai cabang metil. Jadi metil, etil, propil itu disebut alkil. Alkil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1 H. Supaya diingat atau dicatat. Yang namanya alkil, substituen, alkana yang kehilangan 1 H-nya. Misalnya kalau metana itu kan CH4. Kalau metil CH3. Misalnya etana itu kan C2H6 ya. Rumus alkana kan tadi CnH2n+2. Tapi yang namanya cabang etil itu adalah C2H5 atau panjangnya CH2 CH3. Perlu ditulis ya. Coba ya. Jadi yang namanya alkil itu adalah CnH2n plus, kalau alkana tadi plus 2, ini plus 1 yang namanya alkil itu. Jadi CH3 metil, C2H5 atau kalau panjangnya C2H5 itu kan CH2 CH3 itu etil. Propil berarti C3H7 seperti itu. Kemudian memberi nomor rantai utama itu yang paling dekat dengan cabangnya itu diberi nomor terendah. Jadi tadi menemukan rantai utama, menemukan nomor 1 itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nomor dipisahkan satu sama lain dengan koma dan dari huruf diberi tanda garis. Nah, ini langsung praktek aja ya nanti ya. Jadi antara nomor dan huruf nanti diberi tanda strip. Kalau angka dengan angka diberi tanda koma. Ya. Kemudian
kita ke keisomeran. Tadi saya sudah menyinggung sedikit, yaitu contohnya isobutana dan butana rantai lurus. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi berbeda struktur molekulnya. Ada berbagai jenis isomer. Ada isomer kerangka, ada isomeran kedudukan. Kedudukan itu nanti hanya beda posisi saja. Nanti ada juga isomer fungsi. Satu lagi isomer fungsi. Satu lagi isomer fungsi, nanti saat yang sinkron akan saya jelaskan. Kalau isomer rangka, contohnya tadi isobutana dengan rantai lurus butana. Kalau isomer kedudukan, ya, ini saya kasih contoh di sini. Ini kan hanya mengulang saja kalian. Nah, ini ya. Kalau isomer kedudukan, ini tuh contohnya. Nah, ini sambil kalian ingat ya. CH3. Sorry. CH2 ini nggak apa-apa ya. CH3, CH2, CH2, OH. Sulit banget. Nah ini. Nah ini namanya satu propanol. Ya, itu namanya satu propanol. Tapi ketika OH-nya saya pindah di sini, ini saya pindah, ya, perhatikan ini namanya satu propanol ya, biar nggak banyak. Ini saya hapus, sehingga ininya saya ganti CH3, ininya jadinya satu, CH saja, kemudian OH-nya saya pindah ke sini. Nah, ini namanya 2 propanol. Paham ya ini ya? Jadi yang tadi 1 propanol ketika di ujung jumlah hanya menyesuaikan. Yang kedua ini adalah 2 propanol. Itu senyawa yang berbeda. Jadi ketika kamu memberi namanya berbeda, itu adalah senyawa yang berbeda. Tetapi rumus molekulnya sama. Akan sama. Berapa? Sama-sama C3, H7, sama-sama C3H7OH. Itu rumus molekulnya. Jadi antara 1 propanol dan 2 propanol itu rumus molekulnya. Totalnya sama-sama C3H7OH. Sama. Berat molekulnya sama. Tapi ketika dinamai, satunya 1 propanol, satunya 2 propanol. Nah, itu adalah senyawa yang berbeda. Itu disebut isomer kedudukan. Jadi selain isomer rangka, contohnya isobutana dan normal butana, isomer kedudukan, contohnya 1 propanol dan 2 propanol, nanti ada juga isomer fungsi kalau kalian ingat. Isomer fungsi itu yang bisa berisomer fungsi itu ada 3 pasangan. Pasangannya adalah alkohol dengan eter. Itu nanti dia bisa berisomer fungsi. Alkohol dengan eter. Contohnya ya, alkohol dengan eter itu contohnya, jadi dia akan berisomer ketika jumlah C-nya sama. C2 untuk alkohol itu namanya etanol. Benar ya, C2 untuk alkohol namanya etanol. Nah, C2 untuk eter namanya nanti dimetil eter. Nanti kamu bikin dimetil eter sama etanol. Itu akan memiliki rumus molekulnya ini sama. Tapi dia senyawa yang berbeda. Satunya berfungsi sebagai alkohol, yaitu etanol. Satunya berfungsi sebagai eter, yaitu dimetil eter. Sifatnya juga jauh berbeda. Maka dia adalah senyawa yang berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Sehingga dia berisomer fungsi. Contohnya lagi pasangan yang lain adalah antara keton dan aldehid. Saya contohkan, selama jumlah C-nya sama, dia itu berisomer. Contohnya aldehid yang rantainya C-nya 3 itu propanal
Ya, propanal itu untuk aldehid, maka sebagai keton adalah propanon. Nah, itu nanti kalian bikin sambil diingat lagi. Propanon seperti apa, propanal seperti apa. Nanti rumus molekul dari dua senyawa itu sama. Propanal dan propanon. Kemudian pasangan yang terakhir yang bisa berisomer fungsi adalah pasangan antara asam karboksilat dengan ester. Selama jumlah C-nya sama, nanti rumus molekulnya juga sama. Nah, semakin panjang rantai, semakin banyak jenis isomer rangkainya. Nah, ini adalah latihan. Ada latihan. Silahkan kalian kerjakan. Ada latihan, silahkan kalian kerjakan ya. Ada juga latihan soal tentang susun isomer rangka dari heksana dan diberi nama. Artinya kamu bisa. Heksana itu kan C6 hanya berapa? CnH2n plus 2 hanya 14. Nah, kamu membuat semua yang memiliki rumus molekul C6H14. Sekalian kalian beri nama. Selama namanya berbeda, itu senyawanya berbeda, meskipun rumus molekulnya sama. Nah, ini bisa kalian baca. Ini adalah tadi sudah saya sampaikan ya. Ini R ini artinya rantai C. Alkena itu ada ikatan rangkap 2. Alkuna itu ada ikatan rangkap 3. Alkohol itu ada gugus hidroksi. Alkil halida itu halogen golongan 7. Maka yang disebut alkil halida adalah rantai C yang mengikat F, Cl, F, Cl, Cn, dan I. Kemudian ether itu ada C, O, dan rantai C lagi. Aldehid itu ada R, C, O. Maaf ya, tulisannya jelek ya. R, C rangkap 2O dan H. Kemudian keton ini R, C rangkap 2O dan R lagi. Asam karboksilat R, C rangkap 2O, OH. Ester itu R, C rangkap 2O, O dan rantai C lagi. Kemudian ada lagi yang namanya amina, yaitu rantai karbon yang mengikat gugus amin. Amin itu NH2. Nah, alkana ini bisa kalian baca ya, itu termasuk ikatan kovalen tunggal. Kemarin kan kalian sudah belajar ikatan kimia. Satu pasangan elektron itu satu garis lurus. Sehingga alkana yang disebut hidrogen jenuh itu dia ikatannya hanya satu saja. Bisa rantai C-nya itu dari metan ya sampai C50 yang fraksi berat. Kemudian kenaikan bobot molekul tentunya sebanding dengan titik didih karena semakin panjang rantai, semakin bercabang rantai, maka makin rendah titik didihnya. Alkana itu yang namanya alkana ada yang rantai lurus, ini rumusnya CnH2n plus 2, ada yang melingkar, siklik. Jadi kalau heksana rantai lurus itu ya normal heksan, kalau dia melingkar itu namanya sikloheksan. Nah, nanti namanya sikloheksan ya. Alisiklik atau disebut sikloalkana berbentuk cincin dan rantainya tertutup. Ini ada reaksi pembuatan alkana. Alkana bisa dibuat dari mereaksikan alkena ditambah hidrogen, gas hidrogen dengan memutus ikatan rangkapnya. Hanya satunya ditaruh di sini. Yang satu ditaruh di sini. Rantainya putus sehingga menjadi etana. Ini etena, ini etana. Bisa juga dibuat dengan etuna. Ini sama saja nih, hanya 2 kali. Jadi sebenarnya etuna ditambah H2 menjadi etena
ditambah H2 lagi, maka ini hanya 2 kalau kalian lihat. Jadi pembuatan alkana, kalau dari etuna, dari sinyal alkana membutuhkan 2 hidrogen, tapi kalau dari alkana membutuhkan 1 hidrogen. Ini namanya reaksi pemutusan ikatan rangkap ya, atau adisi. Yang reaksi yang ini adalah reaksi substitusi. Ya, ini ada etil bromida. Nah, etil bromida itu disebut alkil halida. Rantai C yang mengikat Br. Br itu kan halogen. Nah, ini hanya substitusi saja Br-nya, ya. Etil bromida. Oke, ini reaksi substitusi alkana, ini CH4 ditambah Cl2, maka menjadi CH3Cl. Cl-nya itu diberikan ke sini, hanya 1 diberikan ke sana. Nah, sehingga CH3Cl plus HCl. Hidrokarbon parafin tak larut dalam air dan tak bereaksi dengan larutan asam, basa ataupun pengoksidasi. Halogen dapat bereaksi dengan alkana pada suhu yang tinggi dengan bantuan cahaya atau disebut reaksi halogenasi. Alkena disebut juga olefin mengandung 1 ikatan rangkap 2. CnH2n plus 2. Alkena paling sederhana yaitu etena. Paling sederhana adalah etena. Nah, ada ikatan rangkap 2 itu berarti antara C yang satu dengan C yang lain itu ada 2 pasangan elektron ikatan. Kemudian alkuna adalah ada ikatan ganda 3 sehingga alkuna paling sederhana adalah etuna. Ada rangkap 3 artinya antara C1 dan C yang lain itu ada 3 pasangan elektron ikatan. Sifat fisik alkena serupa dengan alkana pada C2 sampai C4. Berbentuk gas pada C5, C18 berwujud cairan, di atas 18 wujudnya padatan. Pada C yang sama, alkena dan alkuna memiliki titik didih lebih tinggi dari alkana. Karena dia memiliki ikatan rangkap. Penamaannya sama dengan alkana, hanya bedanya kalau alkena akhirannya ena, kalau alkuna akhirannya una. Ini ada contoh soal, buatlah rumus struktur dari 2 metil heptena. Ini paling mudah kamu membuat ininya dulu, heptenanya dulu. C-nya ada 7, kalian buat 7. Kemudian nomor 3 ini artinya rangkap 2-nya, karena ena, berarti rangkap 2-nya ada pada ikatan ketiga. Nah, cabang metilnya ada pada C nomor 2. 1, 2, 3, 4. Heptena itu berapa? 5, 6, 7. Heptena itu 7 ya. Nah, ada di ini nomor 3 ini adalah menunjukkan ikatan rangkap 2-nya di nomor 3. Berarti ini 1, 2, nah ini 3. Nah, itu 3 di situ maksudnya itu. Kemudian metil ada di nomor 2. Nomor 2 adalah ini. Nah, ini ya. Metil. Metil itu apa? CH3. Itu ya. Nah, ini hanya kalian lengkapi. Berarti C paling kiri itu CH2, ini CH, ini CH, ini CH, ini CH2, yang ini CH2, paling kanan CH3. Pembuatan alkena dan alkuna. Asetilena itu alkuna ya. Asetilena itu alkuna bisa dibuat dari reaksi kalsium karbonat ditambah panas menjadi kalsium oksida plus CO2. Ini reaksi berantai. Kalsium oksida ditambah karbon padat
pada tanur tinggi, suhu 2000 derajat Celcius menjadi kalsium asetilit. Nah, kemudian kalsium asetilit ditambah air menjadi asetilen atau alkuna. Alkena dan alkuna mengalami reaksi adisi. Kalau alkana substitusi, kalau alkuna adisi. Ya. Adisi itu memutus ikatan rangkap. Ini ikatan rangkapnya putus. BR-nya 1 di C yang kanan, BR-nya yang lain di C yang nomor 1. Kalau yang substitusi ini hanya berpindah, hanya pindah ke sini 1, BR-nya pindah ke situ 1, sehingga menjadi etil bromida plus HBr. Kalau namanya adisi itu memutus ikatan rangkap sehingga menjadi ini 1,2 di bromoetana. Ini kalian belajar lagi tentang tata nama ya. Dalam adisi reaksi tak simetris itu ada HX, ada air, ada asam sianida, ada ini asam sulfat ini H2SO4 ini asam sulfat. Ada olesin tak simetris seperti ini. Ini olesin tak simetris ini apa ini? Propena. Nah, ini ada reaksi polimerisasi. Polimer itu adalah senyawa raksasa karena rantai karbon dengan rantai C yang sangat amat panjang. Dia memiliki berat molekul yang sangat tinggi. Nah, munculnya polimer ini sebenarnya dari rantai pendek ya. Nah, syaratnya ada ikatan rangkapnya. Syaratnya ada ikatan rangkapnya. Nah, ini ada inisiasi ini. Ini inisiasi pembentuk radikal bebas. Kemudian ini pembiakan itu ya, pembiakan itu terus-terusan. Kemudian ini ada terminasi itu penghentian sehingga menjadi N. N di sini adalah rantai panjang. Misalnya etilen, maka polietilena. Vinil klorida itu etena ada Cl-nya. Nah, kalau dia menjadi polimer maka disebut polivinil klorida yang kalian kenal sebagai PVC. Nah, ini hidrokarbon aromatik itu adalah benzen. Rumus umumnya C6H6. Benzen itu adalah C melingkar, jumlahnya 6, dengan rantainya itu bercabang selang-seling. Bercabang selang-seling, ingat ya itu ya. Ada toluen, ini toluen, ada naftalen, antrasena. Kemudian istilah tata namanya ada orto jika substituennya berdekatan. Berdekatan itu contohnya ini orto ini ya. Kemudian disebut meta apabila substituennya selang 1. Kemudian disebut para jika substituennya berhadapan. Ini bisa kalian lihat benzena dan turnanya tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik. Pada C yang sama, titik didih benzen lebih besar dari titik didih alkana. Nah, itu bisa kalian baca sendiri ya. Ini reaksi dalam benzen itu bisanya substitusi, reaksi substitusi ya. Jadi kalau mau bikin toluen itu ada pengarah orto itu pengarah orto para, ada pengarah meta. Jadi ini kalau kalian mau bikin benzen, senyawanya nanti maunya jadi para atau orto. Nah, ini adalah senyawa pengarah orto dan para. Jadi ketika benzen kalian tambahin NH2, nanti ditambah substituen lain, nanti hasilnya akan lebih mengarah ke orto dan para. Kalau ada benzen, ada nitro, kemudian kamu tambah substituen lain, maka hasilnya nanti senyawanya meta, ke arah meta. Nah, gugus pengarah meta itu ada ini di bawah.
Ini bisa untuk kalian jadikan latihan soal. Ini kalian beri nama ya, tata nama ini. Kalian kerjakan. Ini tata nama. Ini namanya apa ini kalau seperti ini? Meta ya. Meta. Kalau seperti ini nanti namanya para. Kalau lebih dari 2, ini kalian pakai nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kan C-nya ada 6. Nah, jadi kalau lebih dari 2, nggak pakai ortoparameta lagi, tapi pakai angka. Seperti itu. Nah, ini ada alkohol, fenol, dan eter. Alkohol dan fenol itu ciri khasnya ada gugus OH. Kalau fenol itu benzen yang ada OH-nya, kalau alkohol tadi, rantai C ada OH-nya. Beberapa bentuk alkohol ada metanol, etanol, etilen glikol, dan gliserol. Kalau eter itu ROR. Itu ya, senyawa alkohol, fenol. Nah, ini metanol, etanol, ini fenol. Ini kalian bisa pelajari. Nah, kenapa aldehid dan keton? Ini penjelasannya. Karena aldehid dan keton rumus molekulnya itu sama. Dia berisomer fungsi. Ada sama-sama C rangkap 2O-nya. Kalau aldehid itu R, C, rangkap 2O. H. Kalau keton R, C, rangkap 2O, R lagi. Kalau aldehid akhirannya al, propanal. Ya, kalau keton akhirannya on, propanol. Sehingga propanal dan propanon dia berisomer. Senyawa yang populer untuk aldehid itu ada formalin. Formalin itu adalah metanol. Ya, kalau senyawa yang populer untuk keton adalah aseton. Ini perempuan ya yang suka pakai apa ini? Kutek. Nah, itu kalau membersihkan tuh biasanya memakai aseton. Nah, ini kan pemanfaatannya ya. Nah, asam karboksilat dan ester ini. Cirinya ada C rangkap 2O, OH ini rantai R. Ini umumnya. Nama IUPAC-nya metanoat, etanoat, propanoat, ya, butanoat. Belakangnya O, asam, metanoat, asam, etanoat. Kemudian yang disebut senyawa amin adalah rantai karbon yang mengikat gugus amin, NH2, atau bisa NH saja, tergantung. Perlu diingat bahwa N itu tangannya 3. Sehingga jika sudah ada satu rantai karbon, maka dia NH2. Jika di sini dia mengikat 2 rantai karbon, maka N-nya tinggal mengikat 1H. Nah, jika ada 3 rantai karbon, R ya, maka dia hanya N saja. Karena N rantai tangannya 3, kalau C tangannya 4. Nah, ini sintesis senyawa-senyawa organik. Bisa kalian pelajari ya. Etil asetat atau dia ester ini bisa, ini manfaatnya ya, dia bisa pakai kalsium karbonat menjadi CaO. Nah, ini kan ini jadi asetilen ya. Ini salahnya harusnya ini bukan sintesis etil asetat tapi sintesis asetilen tadi sudah. Kemudian etana ini rangkuman dari tadi yang sudah dijelaskan ya. Etana bisa dihasilkan dari reaksi adisi etuna jadi etena, etena jadi etana. Etanol bisa dihasilkan dari adisi etena dan air. Ini etena, ini air menjadi etanol. Sebagian etanol dioksidasi menjadi asam asetat. Jadi etanol, ini etanol itu adalah alkohol primer ya, OH-nya di paling ujung. Dia dioksidasi bisa jadi aldehid. Kalau alkohol yang sekunder itu dioksidasi nanti jadinya keton. Gitu. Jadi sebenarnya kuliah kimia organik ini di FTM ini hanya menjadi satu pertemuan. Kalau di teknik kimia organik itu adalah kuliah tersendiri dengan SKS-nya 3. Makanya saya sendiri bingung ini menjelaskan di Fakultas Teknologi Mineral, materi kimia organik hanya dalam satu pertemuan. Nah, itu berat ya. Nah, ini adalah bahan baku untuk industri kimia organik. Ini batu bara itu dengan rumusnya C-nya sangat besar ya, karena C sangat besar itu wujudnya padat.
Dia diproses melalui pirolisis. Kemudian minyak bumi. Ini kan masih cair. Ya. Minyak bumi itu CXHY penyusunnya tergantung ya. Kalau gasolin apa, kerosin apa, itu kalian baca aja-nya berapa. Ada solar, ada minyak tanah. Nah itu tapi tetap dalam fase cair. Nah itu minyak bumi itu range-nya dari C5 sampai C berapa? 18 ya, lebih dari itu. Hasil nabati contohnya ekstrak obat-obatan, bioetanol, dan biodiesel. Nah ini faktor utama minyak bumi yang tadi saya bilang. Nah, C1 sampai C4 wujudnya gas. C5 sampai 18 ya, sampai C18 itu masih cair, minyak lilin ini semakin kental. Nah yang di atas 40 itu residu, di atasnya lagi sudah padatan. Ya. Ini adalah ringkasan kimia organik di teknik kimia ya mestinya. Tadi saya bilang bahwa teknik kimia itu 3 SKS sendiri. Ini saya harus ngebut gitu dalam satu pertemuan ini. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Nanti akan ada pertemuan sinkron setelah kalian menyimak video ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai kimia organik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.